Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelku Aji Trilaksono. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Aji Trilaksono. Kali ini saya akan membahas tentang maksimalisasi zakat sebagai komponen kebijakan fiskal untuk ekonomi Islam. Nah, kita tahu kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Nah, oleh sebab itu, kebijakan fiskal ini juga mencakup kebijakan antara pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara. Sehingga kebijakan kali ini juga mengatur dalam penanganan masalah krisis ekonomi. Jadi dalam kebijakan ini, agar krisis ekonomi tersebut tidak terjadi krisis ekonomi, atau agar krisis ekonomi tersebut bisa teratasi dengan kebijakan fiskal ini. Namun itu adalah salah satu konsep ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalis guna mensejahterakan rakyatnya, sehingga pada pandangan Islam atau ekonomi Islam, kebijakan fiskal sendiri tidak serta-merta hanya sebatas mensejahterakan rakyatnya, tapi harus ada keadilan, juga harus ada prinsip merata atau pemerataan, sehingga pada dasarnya sebuah kebijakan itu tidak hanya dalam mensejahterakan rakyatnya saja, namun rakyat sendiri juga harus menerima kesejahteraan yang merata. Jadi harta itu tidak hanya sebatas memutar di kalangan masyarakat yang menengah ke atas saja, namun juga pada masyarakat yang menengah ke bawah juga ikut terbantu, sehingga sebuah kesejahteraan itu di tengah-tengah, sehingga dari yang kaya dan yang miskin itu rata semua, dan disitulah timbulnya kesejahteraan yang merata. Tak hanya itu saja, kebijakan fiskal sendiri juga sebagai salah satu komponen kebijakan yang mengatur anggaran suatu negara. Sehingga dalam konsep Islam, seharusnya pemerintah Indonesia ini bisa mengatasi masalah-masalah krisis ekonomi atau pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya, sehingga masyarakat di Indonesia ini bisa sejahtera. Dan pada dasarnya kebijakan itu harusnya merata, tidak hanya tumpang tindih atau yang hanya golongan atas saja yang menerima sebuah kebijakan atau yang menerima enaknya saja, tapi dari golongan yang bawah sampai atas juga merata atau meluas. Dan di sini dalam konsep Islamnya, dana zakat sendiri itu sebagai salah satu komponen untuk dana kebijakan atau pendapatan fiskal ekonomi dalam konsep Islam loh ya. Jadi konsep Islam di sini, dana zakat itu tidak hanya sebatas sukarela, tapi juga kebutuhan kita untuk mengeluarkan zakat. Sehingga dalam konsep ekonomi Islam, bukan hanya lahiriah atau batiniah saja, tapi kebutuhan spiritual juga bisa terpenuhi atau menjadi sejahtera, sehingga tidak hanya duniawi saja, tapi juga akhiratnya juga dapat. Begitu teman-teman. Sehingga maka dalam kebijakan ini, dana zakat sebagai salah satu komponen untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Tidak hanya dana zakat saja, namun bisa juga dana infak, sedekah, terus dana zakat yang lainnya. Zakat di sini bukan hanya zakat saat Idul Fitri saja, namun juga zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat harta. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga
Dalam konsep ekonomi Islam, kita juga diajari untuk belajar mengenal spiritual kita, keagamaan kita, sehingga dalam mengeluarkan zakat itu tidak hanya sebatas kesukarelaan saja, namun sebagai kebutuhan kita untuk membantu satu sama lain. Dari situlah nanti perekonomian Islam ini justru akan semakin meluas dan rakyat semakin sejahtera. Sehingga yang awalnya untuk infak saja kita malas-malasan atau sebatas sukarela saja, dan sedekah sebatas sukarela, terus kegiatan-kegiatan intinya yang sukarela seperti itu, atau wakaf sukarela seperti itu. Jadi dari hal-hal yang sukarela seperti itu, dalam konsep Islam nanti sebagai kebutuhan kita. Dalam arti kebutuhan kita bukan keterpaksaan loh ya. Keterpaksaan itu beda lagi. Namun sebagai kebutuhan kita untuk saling membantu satu sama lain. Sehingga di sini umat Islam di Indonesia ini harusnya bisa jauh lebih sejahtera rakyatnya. Tidak hanya umat Islam saja. Umat-umat yang lain juga bisa sejahtera karena dengan konsep ekonomi Islam. Tak hanya itu saja, konsep ekonomi Islam di sini menyebarkan agama juga yang meluas, sehingga agama Islam ini benar-benar sebagai kebutuhan hidup kita. Dan dana yang dari sekedar infak, contohnya infak 5.000, itu kita terkadang itu kan sukarela. Nah, tapi kalau kita bisa mendalami spiritual kita atau keagamaan kita, infak 5.000 itu yang awalnya sukarela, kita bisa jadikan 15.000 dengan keikhlasan kita sebagai kebutuhan. Oh, saya harus infak sekian, punya harta sekian, saya bisa infak sekian. Jadi nggak hanya yang rendah-rendah saja, dan zakat pun juga tidak hanya yang minimal saja yang kita keluarkan, tapi kita juga bisa memberinya yang lebih. Contohnya kita zakat Idul Fitri atau zakat makanan pokok biasanya 2,5%. Nah, kita tidak hanya sebatas membayarnya 2,5% saja, namun ketika kita sudah mendalami agama kita, mendalami spiritual kita, maka 2,5% itu akan bisa kita lebihkan. Contohnya menjadi 4% atau 5%, bahkan lebih. Dari hal-hal seperti itulah ekonomi Islam ini bisa jauh lebih berkembang dengan baik, jauh lebih maju. Sehingga dalam kebijakan yang sangat luas sekali ini, kalau dikonsep dengan Islam, dengan tata kelola yang baik, insya Allah bisa rakyatnya bisa sejahtera, bisa makmur. Namun meskipun dengan konsep yang bagus, tapi dalam pelaksanaannya ada kendala, itu pasti juga ke lapangannya juga tidak baik. Sehingga kita harus tanamkan pada diri kita tentang keimanan, sehingga saat pelaksanaan di lapangan, ketika pemerintah mengeluarkan dana sekian juta atau sekian miliar, itu benar-benar sampai ke masyarakat, ke lapangan, benar-benar real segitu. Tidak hanya tidak dikorupsi oleh orang-orang yang kurang pemahaman agamanya, sehingga ketika sudah memahami agama, oh korupsi ini salah, maka orang-orang nggak akan mengkorupsi dana-dana dari zakat atau dana-dana yang untuk dari kesejahteraan rakyat seperti itu. Sehingga komponen zakat ini sangat diperlukan oleh seluruh elemen, harusnya seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, sehingga dana zakat ini benar-benar menjadi salah satu pendapatan utama
dalam konsep ekonomi Islam, sehingga kita tidak mengenal riba atau hutang ke luar negeri seperti itu. Padahal dalam konsep Islam juga tidak memperbolehkan riba loh teman-teman. Tidak boleh adanya riba atau bunga. Nah, padahal negara kita banyak berhutang dengan negara lain, sedangkan itu juga ada bunganya pasti. Misalkan hutangnya 10 juta, bunganya per tahun 1 juta. Kita per tahun baru bisa membayar bunganya saja. Nah, belum utang pokoknya. Jadi seperti itu kan. Sehingga dalam konsep ini, kalau benar-benar kita memahami bagaimana agama kita, bagaimana keimanan kita, kita akan jauh lebih kaya dari negara-negara lain. Sebab dana zakat sendiri itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Sehingga ini sangat penting sekali apabila dana zakat ini dimasukkan sebagai komponen kebijakan fiskal, sehingga kebijakan fiskal sendiri itu dikonsep dengan ekonomi Islam. Namun sayangnya di negara Indonesia sendiri tidak semuanya umat beragama Islam, sehingga kita harus memahami satu sama lain. Namun kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi yang Islam, harus belajar dalam bersedekah, berinfak, berzakat seperti itu. Mungkin kita pelan-pelan dari yang minimal saja, namun semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, nantinya kita akan bisa memberikan yang lebih, dan semoga masyarakat Indonesia bisa terbantu. Yang terkadang itu yang menjadikan kita agak kurang, atau kita itu sebenarnya memiliki harta benda berkecukupan, namun terkadang kita masih merasa kurang. Misalkan kita pengen beli handphone, sudah punya handphone tapi pengen beli laptop, sudah punya laptop pengen beli yang lainnya lagi. Nah, itulah kekurangan yang harus kita tutupi dengan cara bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita boleh berharap lebih, namun jangan lupa senantiasa untuk tetap bersyukur atas apa yang sudah kita punya saat ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.